Pagi itu, kabut masih menggantung di atas sungai. Burung-burung belum sepenuhnya bangun, dan embun menetes di ujung daun padi. Suasana tenang, sebelum semuanya berubah menjadi teror. Seorang pemulung tua bernama Warto berjalan menyusuri tepi sungai Ciliwung. Ia membawa karung putih besar di punggung, dan tongkat bambu panjang di tangan kanannya. Hari itu, seperti biasa, ia mencari botol bekas dan kaleng untuk dijual. Tapi langkahnya tiba-tiba terhenti saat melihat sesuatu yang aneh. Plastik hitam besar mengambang di permukaan air. Warto menyipitkan mata. Mungkin karung beras jatuh, pikirnya. Ia menancapkan bambu ke arah karung itu dan menariknya ke pinggir. Tapi begitu karung itu tersangkut dan sedikit sobek, bau busuk yang luar biasa menusuk hidungnya. Ia mundur beberapa langkah, menahan muntah. Dari robekan kecil itu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Potongan tangan manusia. Warto menjatuhkan bambunya. Ia berteriak sekencang-kencangnya. Tolong! Ada mayat! Ada mayat di sungai. Jeritannya menggema ke seluruh kampung. Dalam hitungan menit, warga berdatangan. Ibu-ibu menjerit, anak-anak menangis. Seorang pemuda nekat membuka satu karung lagi. Dan terlihat potongan kaki manusia, membusuk dengan belatung di sekelilingnya. Beberapa warga mundur ketakutan. Kepala desa, Pak Soekarno, datang dengan napas terburu-buru. Ia menatap sungai yang kini dipenuhi puluhan plastik hitam besar. Air sungai yang tadinya jernih berubah jadi kelabu, dipenuhi noda merah samar. Cepat! Hubungi polisi! Teriaknya. Beberapa warga berlari mencari sinyal. Sementara itu, Warto duduk di tanah, gemetar, wajahnya pucat pasi. Bukan 1-2, Pak, tapi banyak, ratusan karung, semua isi tubuh manusia. Suasana desa yang biasanya damai kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Sekitar 1 jam kemudian, suara sirene menggema dari kejauhan. 3 mobil polisi datang bersama 1 truk forensik. Puluhan petugas berpakaian abu-abu turun dengan wajah tegang. Mereka segera memasang garis polisi di sepanjang tepian sungai. Warga berkerumun di kejauhan, berbisik-bisik. Siapa yang tega begini? Apa ini korban pembunuhan berantai? Atau mungkin ini tumbal? Polisi mulai mengangkat karung-karung itu satu persatu. Dan setiap karung dibuka, mereka menemukan hal yang sama, potongan tubuh manusia. Beberapa karung berisi bagian tubuh kecil, tangan, kaki, potongan leher. Sebagian lain berisi potongan kepala dengan wajah yang hampir tidak bisa dikenali. Tim forensik bekerja cepat. Setelah dihitung, ada lebih dari 300 potongan tubuh, dan semuanya sudah mulai membusuk. Kabar pun menyebar dengan cepat. Desa Cisaat mendadak viral. Wartawan datang membawa kamera, media menulis. 300 potongan tubuh ditemukan di Sungai Ciliwung. Sementara polisi masih mengumpulkan bukti, salah satu petugas menemukan sesuatu yang aneh di dalam karung, kertas kecil bertuliskan angka-angka. Ada yang bertuliskan 3, 9, 12, 17, dan seterusnya. Awalnya dianggap acak, tapi setelah semua angka disusun di papan posko, mereka membentuk pola arah. Dan anehnya, arah itu menunjuk ke ujung desa, ke sebuah rumah kayu reot yang sudah lama jarang didatangi orang. Rumah itu milik seorang pria tua pendiam bernama Parman. Warga yang mendengar nama itu langsung terdiam. Ada yang berbisik lirih. Itu rumah si Parman, dia aneh, suka bicara sendiri malam-malam. Polisi segera bergerak. Mereka menuju rumah Parman dengan hati-hati, tak tahu apa yang akan mereka temukan di sana. Sore menjelang. Langit mulai gelap, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah Parman berdiri di pinggir kebun bambu. Catnya mengelupas, jendelanya berdebu, dan dari dalam tercium aroma anyir seperti darah basi. 3 polisi mengetuk pintu. Pak Parman, kami dari kepolisian. Mohon buka pintu. Tidak ada jawaban. Mereka menendang pintu, dan pemandangan di dalam membuat semua terdiam. Rumah itu berantakan. Di lantai berserakan kain merah, botol-botol kecil,
dan kertas bertulisan aksara kuno. Di pojok ruangan ada meja altar kecil dengan lilin meleleh, dan di atasnya tergeletak jimat serta kepala ayam hitam. Parman duduk di kursi reot, menatap kosong ke arah mereka. Tubuhnya kurus, matanya cekung, wajahnya pucat seperti tidak tidur berhari-hari. Polisi, Pak Parman, kami ingin bertanya. Tadi pagi kami temukan ratusan potongan tubuh manusia di sungai. Anda tahu sesuatu? Parman, datar, aku tidak tahu. Mungkin arus sungai yang membawa. Namun ketika petugas memeriksa halaman belakang, mereka menemukan tanah yang baru digali. Saat digali sedikit, terlihat tulang belulang manusia. Parman berdiri gemetar. Polisi langsung memborgolnya. Di bawah tempat tidur ditemukan kitab lusuh dengan tulisan tangan, dan di sampingnya sebuah kain merah bertuliskan huruf Jawa kuno. Salah satu polisi membacanya pelan. 500 jiwa, darah, kekayaan, tumbal. Semua menatap Parman dengan ngeri. Ini apa maksudnya? Tanya penyidik. Parman hanya menatap kosong, bibirnya bergetar. Aku cuma ingin kaya, hanya itu. Parman dibawa ke kantor polisi. Di ruang interogasi, ia duduk diam berjam-jam. Polisi mengganti petugas berkali-kali, tapi ia tetap tak mau bicara. Sampai akhirnya, di jam ke-30, setelah tanpa makan dan tidur, ia menangis. Air matanya menetes di meja logam dingin. Aku tidak ingin begini, aku disuruh oleh dukun dari luar desa. Semua polisi terdiam. Parman mulai menceritakan kisahnya. Dulu, ia hidup miskin. Istrinya meninggal, anaknya merantau tak pernah pulang. Ia jatuh sakit dan terlilit utang. Suatu malam di pasar, ia bertemu seorang pria berpakaian hitam, menawarinya jalan cepat menuju kekayaan. Kau hanya perlu memberikan tumbal, kata dukun itu. 500 nyawa manusia. Setelah itu, kau akan hidup seperti raja. Awalnya Parman tidak percaya. Tapi setelah menjalani ritual pertama, tiba-tiba ia mendapat banyak uang dari hasil tak terduga. Ia tergoda. Korban pertamanya adalah pemulung dari luar desa. Ia diundang makan, diberi minum, lalu dibunuh. Ia memotong tubuh korban, membungkusnya dalam karung, dan melemparnya ke sungai. Setiap kali ia melakukan itu, ia mendapat mimpi aneh. Dukun itu datang dan memberinya emas di dalam mimpinya, dan esoknya uang benar-benar muncul di bawah kasurnya. Tapi semakin lama, Parman makin kehilangan kendali. Ia menjadi seperti orang gila. Aku tak bisa berhenti, katanya lirih. Sampai semuanya menjerit di kepalaku. Setelah pengakuan itu, polisi segera mencari dukun yang dimaksud. Mereka menelusuri pasar, desa, bahkan hutan sekitar, tapi tak ada yang tahu sosok itu. Beberapa warga bilang pernah melihat pria berbaju hitam duduk di tepi sungai tengah malam, tapi setiap kali didekati, sosok itu menghilang. Parman ditahan di sel sendirian. Tapi malam pertama di sana, penjaga mendengar suara orang berbicara dua arah. Padahal hanya Parman yang ada di dalam. Sudah, tugasku selesai, jangan ambil nyawaku. Sunyi sejenak. Iya. Aku belum siap. Penjaga berlari ke arah sel. Saat pintu dibuka, Parman sudah tergeletak dengan posisi sujud, darah mengalir dari hidung dan matanya. Di dinding sel, tertulis dengan darah. Tumbal sudah cukup. Tak ada yang tahu bagaimana tulisan itu muncul. Keesokan paginya, jasad Parman dikubur tanpa upacara. Desa Cisaat kembali tenang, tapi sungai Ciliwung tak pernah sama. Beberapa warga mengaku, di malam tertentu, masih mendengar suara seseorang memanggil dari arah sungai. Aku belum cukup. Dari kisah ini kita belajar bahwa nafsu untuk kaya tanpa jalan halal adalah pintu menuju kehancuran. Pesugihan, tumbal, dan kekuatan gelap mungkin menawarkan janji cepat, tapi balasannya adalah kutukan abadi. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh, baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Taha, 124. Cerita ini hanyalah fiktif, dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya.
Semoga kita semua dijauhkan dari godaan setan dan keserakahan dunia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah misteri penuh hikmah berikutnya.